Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad ata'ana ni'matan mutanawwi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul wahdah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wa fi ayatil aw suratil ukhar li ila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i wasyayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala surutihim, sadaqallahul adzim wa sadaqa ala rasulillahil karim. Yang saya muliakan, yang saya hormati para alim ulama, para tengku, para ustadz, para tokoh-tokoh masyarakat. Mari berdoa untuk mereka. Semoga ata Allahu baqa'ah, semoga mereka panjang umur semua, amin Allahumma. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak BC Bupati kita beserta jajaran dan para tokoh Porkopimda. Yang saya muliakan, yang saya hormati, tentunya kalau mengingat hari ini adalah hari masih dalam rangka HUT RI, kita sangat terharu melihat seragam bapak-bapak TNI Polri. Karena seandainya kita lihat seragam itu dengan berdarah, seandainya kita lihat seragam itu menghilangkan nyawa demi merdeka, maka tidak mungkin sepele acara ini. Kita akan luar biasa menatap Indonesia ini. Maka sangat kita hormati, kita muliai para pejuang-pejuang kita dalam negara Republik Indonesia ini. Mari berdoa untuk mereka, semoga husnul khatimah, amin Allahumma. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita sebenarnya memperingati dua hal. Satu, masih sambungan dari 17 Agustus, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi hari ini juga dalam sejarah negara Republik Indonesia merupakan hari tercatatnya dasar negara Republik Indonesia. Memang lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni, tetapi ibarat selesai lahir ada akte lahir. Dan akte kelahiran Pancasila itu ada pada tanggal 18 Agustus. Jadi ada dua.
kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian kita juga memperingati tercatatnya atau dicatatnya dasar negara kita Pancasila. Ini luar biasa. Tapi sebelum lanjut, karena tema HUT RI yang ke-78 ini adalah terus melaju untuk Indonesia maju, maka kita ingin lahirkan semangat juang itu lagi. Semangat juang yang sudah sering disalahartikan. Indonesia ini tidak seperti Malaysia. Indonesia ini tidak seperti Brunei Darussalam. Tidak seperti India. Tidak seperti Singapura. Mereka diwarisi oleh penjajahnya. Mereka dihadiahi. Saya pikir terlalu mulia itu kalimat hadiah malah. Mereka disedekahi negaranya. Tapi Indonesia tidak pernah sepengemis itu. Tidak pernah sehina itu. Kita merebut kemerdekaan kita sendiri. Tapi sekarang kita lupa slogan itu. Ada yang lupa slogan tentang bagaimana Budi Tomo, Bung Tomo meraih kemerdekaan ini. Sehingga terbuang satu kata. Oh, semua pimpinan mengatakan bersama kita bisa. Ada salah satu presiden kita, mantan presiden kita. Dulu populer istilah itu. Bersama kita bisa. Nggak usah disebut namanya, nanti jadi kampanye. Dia tinggalkan satu perkara. Apa itu? Allahnya dia tinggalkan. Tidak mungkin bersama. Bambu runcing bisa apa? Tidak mungkin. Tidak masuk logika. Maka bersama kita bisa, tidak mungkin. Harus ditambahi. Bersama Allah kita bisa. Nah, untuk itu slogan perjuangan itu kita hadirkan lagi. Coba saya tes. Memang dulu Bung Tomo ngucapinnya sama pemuda. Bisa lihat yang hadir banyak yang bapak-bapak. Moga-moga masih ada semangat juangnya. Coba kita tes. Kalau saya sebut Allah, ucap merdeka. Kalau saya sebut merdeka, ucapkan Allahu Akbar. Bisa kira-kira Pak? Bisa. Mudah-mudahan walaupun dengan tasbih tadi nggo mesui tiwen, tapi moga-moga memberi semangat baru. Coba kita tes. Allahu Akbar. Diganari po merdeka begini. Terlalu lembek. Ayo semangat. Kalau kita lemah, bagaimana melanjutkan perjuangan yang sudah dibayar dengan nyawa dan darah itu? Kita tes lagi nih. Allahu Akbar. Merdeka. Allahu Akbar. Merdeka. Allahu Akbar. Merdeka. Nah, mudah itu menggetarkan lawan-lawan dan musuh-musuh yang mungkin masih menjajah walau tidak terlihat. Nah, semoga kita terus semangat. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan minimal ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat tercurah baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Ibu bapak, jamaah zikir akbar yang dimuliakan oleh Allah, tema HUT RI yang ke-78 ini adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Mungkin tema ini
sudah hampir sulit tapi belum sulit. Kenapa? Terus melaju ini makna estafet, tidak ada berhentinya. Bukan urusan kenegaraan saja, bahkan urusan hidup tidak boleh berhenti. Kata Rasulullah SAW, al-maut rahatul mu'minin wa nukmatun 'alal kafirin. Apa itu? Tidak ada istirahat dalam hidup. Kata Rasulullah, istirahat itu nanti mati. Apalagi negara, tidak boleh berhenti. Nah, ini terus melaju. Makna perjuangan harus dilanjutkan. Perjuangan harus dilanjutkan. Musuhnya lebih hebat. Dasar-dasarnya harus kuat. Nah, ini melanjutkan perjuangan itu butuh untuk menambahnya. Apa yang perlu ditambah? Hubbul watan minal iman. Ada orang yang hampir memecah belah kita dari dulu sampai sekarang. Dia mencoba kebinekaan menjadi kelemahan, padahal kebinekaan ini kekuatan. Ada dalil peradaban, bunyinya begini. Ini dalil peradaban. Yang masih sulit menghormati bendera merah putih, yang masih sulit untuk menyatakan nasionalis, yang masih sulit menyatakan hubbul watan minal iman. Dengerin dalil peradaban ini. Laisa tarikh liman laisa lahul arad wa liman laisa lahul arad fa laisa lahul dzakarah. Tidak ada sejarah bagi orang yang tidak punya tanah air. Tidak ada tanah air bagi mereka yang tidak punya sejarah. Dan orang yang tidak punya sejarah akan dilupakan dari muka bumi Allah ini. Yang menolak pluralitas, maka dia tidak bisa hidup di muka bumi Allah ini. Maka ini perlu kita hayati. Ini melahirkan dalil peradaban yang kita bersatu karenanya. Ditambah lagi ada slogan Aceh Tenggara yang sesuai sama hadis. Kata Rasulullah SAW, al-muslimuna ala surutihim. Tokoh-tokoh Aceh Tenggara kita membuat sepakat segenap. Itu dalilnya hadis al-muslimuna ala surutihim. Kalau sudah sepakat, tidak boleh lagi diotak-atik. Kalau ada yang ganjil, genapkan. Ada yang ganjil genepin. Artinya apa? Berbeda bukan alasan untuk bersama. Kita masih bisa bersama sekalipun berbeda. Itu yang mahal, yang tidak dimiliki negara manapun. Termasuk negara yang mengatakan dia itu Islami. Ada yang mengatakan negara yang liberal, ateisme, komunisme, Gorbachev, Uni Soviet, cuman bertahan 70 tahun. Lahirnya ateis, komunis, tahun 20-an, 1920, mati tahun 90-an. Ndak laku. Ndak laku. Kenapa ndak laku? Bertentangan dengan diri mereka sendiri. Ini yang dimaksud melanjutkan perjuangan. Konsistensi, eksistensi perlu. Maka ini yang harus kita sadari. Memang musuh tidak nyata dengan angkat senjata, karena itu mudah untuk melawannya. Jangankan nasionalis, religius saja. Ketika Israel membawa senjata lengkap menghadapi Palestina,
belum ketemu tentaranya Palestina, baru ketemu anak kecil yang hobinya main kelereng, baru ketemu anak kecil tapi semangat juangnya hubbul maut, cinta mati. Tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan itu. Itu tentara Israel masuk dalam kolong-kolong WC, cuman ngelawan anak kecil yang hobi main kelereng, anak-anaknya Palestina. Oh, semangat juangnya, eksistensi, konsistensi. Dalil untuk itu, faidza farota fansab. Untuk melanjutkan perjuangan tidak boleh berhenti. Dalilnya cuma satu, manajemen fokus. Tidak boleh kita melakukan sesuatu tapi tidak fokus di dalamnya. Kebayang pejuang kita dulu, seandainya tidak fokus dalam perjuangannya, apa bisa mereka? Tidak bisa mereka. Sekarang juga sama, masalah kita lebih banyak dari dulu. Kalau tidak fokus, sampai kapan tidak akan bisa berjuang. Nih, melanjutkan perjuangan, estafet, semangatnya sama, musuhnya sama, wujudnya yang beda. The history will be back. Itu sunnatullah. Sejarah pasti berulang. Dulu penjajahnya pakai angkatan senjata, sekarang senjatanya HP itu, merusak moral itu, semua dirusak. Doktrin sampai masuk ke kamar kita. Belum ada musuh yang bisa menjelajahi hak atau wilayah privasi kecuali musuh di zaman teknologi ini. Nah, ini semangat juangnya perlu dijaga, semoga tidak hilang. Kemudian tema yang diberikan untuk Indonesia Maju, HUT RI yang ke-78. Perlu digarisbawahi, tema ini Indonesia Maju, bukan Amerika Maju, bukan United Kingdom maju, tapi Indonesia yang maju. Apa artinya? Jangan sampai ada kita ke barat-baratan, ke Arab-Araban, ke Cina-Cinaan, ke Mandarin-Mandarinan. Seandainya Bung Karno masih hidup, jangankan ke Arab-Araban, tulisan bahasa Inggris saja ada di kantor, disuruh bakar sama Bung Karno, supaya Indonesianya yang dikedepankan. Sekarang pada malu. Ada salah satu menteri kita, nggak usah saya sebut namanya, Menteri Hukum dan HAM. Oh, dia bangga dialog sama anak bangsa menggunakan bahasa Inggris. Dia malu seolah-olah menggunakan satu bahasa Indonesia. Di mana patriotismemu? Di mana nasionalismemu? Tampakkan jati diri. Itu yang membuat Indonesia maju. Banyak alumni ITB mengalahkan Jerman. Banyak alumni Indonesia ini yang menjadi profesor, doktor di luar negeri. Tapi yang dikedepankan negara mereka. Indonesianya kelelep, nggak kelihatan. Banyak anak cane kita di luar Kuta Cane contohnya, tapi nggak kelihatan. Pernah bikin satu organisasi di Jawa Barat untuk mahasiswa Aceh Tenggara. Saya buat namanya Pelebat. Tuh pemuda awalnya malu-malu. Pak Ustadz, masa pelebat? Malu dong sama orang-orang Bandung. Wih, malu. Seolah-olah bahasa alas pun hilang, gayo alas hilang.
Garonya hilang, Bataknya hilang. Aceh Tenggara miniatur Indonesia. Ini contoh nyata bahwa pluralitas bukan pluralisme. Allah tidak menginginkan wihdah, tapi Allah menginginkan ukhwah. Allah tidak menginginkan wihdatul islamiyah, tapi Allah menginginkan ukhwah islamiyah. Dan bangsa kita tidak menginginkan pluralisme, menarik jadi satu, tapi membuat bagaimana keberagaman tidak untuk keseragaman, tapi untuk kebinekaan dan ketunggal ikaan. Ini Indonesianya yang harus maju. Jangan menganggap negara Indonesia maju tapi Freeport masih 80%. Nggak tahu PT Harun. Jangan menganggap begitu. Jangan menganggap, mohon maaf nih kalau ada yang doyan nih, jangan nganggap Aceh Tenggara maju kalau Indomaret dan Alfamart masih menjajah Aceh Tenggaramu. Kapan Cimpo, Gutel, kapan masakanmu? Mau menjajah masakan orang lain kalau kau doyannya bukan masakanmu. Sadari itu nasionalisme. Ini biasanya cuma diperingati setahun sekali. Habis itu lupa, gaya-gayaan lagi pakai. Saya kasih contoh lain. Di Bandung ada namanya satu desa Cibaduyut. Ini bagaimana jahatnya monopoli negara dalam bentuk penjajahan modern. Cibaduyut punya bahan baku, bikin sepatu, dijual murah, anak bangsa ogah. Tapi begitu ini bahan baku dioper ke Singapura, dioper ke New York City, mereka setempel gambar negara mereka itu, jadi mahal, harga 2 juta, kita doyan belinya. Bagaimana Indonesia mau maju kalau kau cuman mencintai negara orang lain, nggak mencintai negaramu? Bullshit. Berbusa mulut mengatakan hubbul watan minal iman, Sumpah Pemuda diucapkan, Indonesia Raya dilakukan, hormat bendera jadi upacara seremonial. Tapi cintanya terhadap bangsa dan negara yang lain, sampai mati kau akan terjajah, sampai mati tidak akan pernah merdeka. Sadari itu, jangan cuma sekedar di mulut belaka. Oleh karenanya, dalam ceramah yang singkat ini, dalam rangka tasyakur bin nikmah dalam kemerdekaan Republik Indonesia, ayo kita kembalikan rasa nasionalis itu. Jangan malu kalau ada orang bule datang, tanya dulu pakai bahasa Indonesia. Kalau dia tidak mau buka Google-nya, sudah ada terjemahnya, paksa dia yang berbahasa di negara kita Indonesia ini. Bukan kita yang malah bangga berbahasa Inggris di negara kita. Apa bedanya dengan penjajah? Mereka sudah angkat kaki dari Indonesia tapi meninggalkan bahasanya. Oh, dengan dalih language is apa? English is international language. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional, tidak ada urusan. Kalau saya di luar negeri boleh, tapi kau ada di negara kami, kau ada di sepakat segenap kami. Cerok alas, cerok gayo. Awas, mohon maaf, sekalipun Bapak PJ bukan dari Aceh Tenggara, harus belajar bahasa alas dan bahasa gayo. Itu bukti bahwa kita mendarah daging sebagai orang pribumi, sebagai orang yang cinta tanah air. Kalau sampai ada anak kita keluar daerah, pulang tidak pandai lagi bahasa Aceh Tenggara, awas, jangan kasih keluar lagi. Itu penjajahan model baru. Itu penjajahan model baru. Saya mau kasih rahasia.
Tapi mohon maaf bagi beragama yang non muslim jangan tersinggung. Saya cuma menganalogikan. Bapak kenal ketika selalu ditanya di Indomaret, di Alfamart, di supermarket, mohon maaf Bapak Ibu, ada kartu apa namanya itu? Kartu apa? Kartu langganan itu apa? Membernya, ada membernya. Ini grand design dari orang-orang kapitalis. Seandainya sudah terdata satu gesekan, maka dia akan memonopoli lebih nyata lagi. Sebentar lagi uang kertas, uang yang kita pakai tidak laku. Yang laku ATM, yang laku card, ID card. Sekarang apalagi cardless. Apa itu cardless? Tidak perlu bawa kartu ATM lagi. Dia akan memonopoli itu semua. Satu contoh lagi. Ada dulu ketika dari asal muasal penciptaan bank. Itu awalnya adalah tolak ukur parameternya adalah nilai tukar emas dimonopoli dari nilai tukar dolar. Kita tidak berharga apa-apa lagi. Mungkin ini terlalu besar untuk kita pikirkan. Kita pikirkan saja Aceh Tenggara kita dalam ruang lingkup kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana mempersembahkan itu, bagaimana untuk melahirkan semangat itu terus laju, tidak boleh stuck, tidak boleh merasa puas, dan satu-satunya manajemen fokus itulah yang boleh kita lakukan. Masih banyak tentunya butir-butir yang perlu kita pahami. Bagaimana Pancasila itu, bagaimana dasar-dasar negara kita ini. Nah, minimal kita yakini bahwa kemerdekaan ini mutlak berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan tinggalkan Allah dalam perjuangan kita. Semoga kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ini mampu untuk membangkitkan kembali semangat juang yang baru untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Apalagi sebentar lagi tahun politik. Awas, yang tidak paham jangan ikut ngomong. Kalau cinta tanah air harusnya yang nggak menang mau bantu yang menang. Banyak orang bilang begini, oh ini program saya. Ini sekalian nih yang caleg-caleg dengerin nih, cinta tanah air apa enggak, bisa dilihat. Ini program saya bagus untuk Kutacani, Tacani aja dulu. Oh kalau menang, kalau enggak menang, maukah dia membantu yang menang? Jarang ada yang mau. Berarti kan bohong. Katanya niatnya tulus untuk Kutacani Aceh Tenggara. Kalau menang, kalau tidak menang, kalau memang benar konsepmu hebat, kenapa tidak membantu yang menang itu? Kita perlu curiga tentang itu. Mudah-mudahan itu tidak ada menjadi alasan memecah kita, karena kita punya slogan Persatuan Indonesia, bukan perceraian antar bangsa. Semoga ini menguatkan bukan melemahkan. Mari kita tutup dengan berdoa. Semoga saja doa kita di hari kelahiran ini, saya ingin usul untuk Presiden dan saya usul untuk Bapak Bupati, PJ Bupati kita, sekali-kali lakukan sunnah Nabi ketika mengalami hari ulang tahun. Coba sekali-sekali wajibkan puasa 1 hari di hari ulang tahun itu. Itu mustajab. Itu mustajab. Kali-kali nanti. Jadi kalau ada ulang tahun, kalau Indonesia berarti se-Indonesia warga muslimnya suruh puasa. Baru mustajab. Ini belum sampai. Di Lemhanas sudah saya sampaikan. Ya. Tapi di Presiden belum. Ya. Mudah-mudahan bisa dilakukan itu. Kalau nyata-nyata doa belum diijabah, maka cobain dengan berpuasa. Tanpa berdoa insya Allah di mustajab atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita tutup dengan doa sedikit untuk sebagai pengambil berkahnya. Semoga
Indonesia kita pada umumnya, Aceh Tenggara khususnya akan terus melaju ke arah yang lebih maju. Inilah yang kita harapkan bersama-sama, yang mudah-mudahan bisa menjadi tombak perubahan peradaban baik di negara kita maupun di manca dunia, insyaallah. Amin Allah. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. ورحمة الله تعالى يا كريم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم عليم تحب فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطينا محبتك ومعرفتك بوجود سلم إندونيسيا الله وبوجود سلم Aceh Tenggara ya Rahman وبوجود سلم كتجن يا رحيم إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل أفلاتنا وقم من كل أعمالنا في هذا اليوم الجمعة المباركة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله ارحمنا وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا البلاء والوباء والغلاء والطاعون ما لا يقسم غيرك يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. يا دافع البلاء ادفع عنا وأنهم البلاء. يا دافع البلاء ادفع عنا وأنهم البلاء. يا دافع البلاء ادفع عنا وأنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سقى لهم سرهم وبرد لهم وجعل الجنة مسواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير كلام عند انتهاء أجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير. اللهم اختم علينا يا الله أجلنا وأجلهم بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا رحمن أجلنا وأجلهم بسوء الخاتمة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله ببركة يوم الجمعة المباركة اغفر لنا ولهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله تعالى يا كريم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الله تعالى يا كريم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka, Allahu Akbar, merdeka. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.